Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 bagian kelima. Seperti biasa kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, kemudian apa sebabnya dan bagaimana cara membacanya. Nah, tidak seperti biasanya pada surah Al-Baqarah ayat 282 ini tidak kita baca ulang secara keseluruhan karena ayatnya cukup panjang ya, yaitu sebanyak 1 halaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala, la di sini ada hukum mad tabi'i karena ada alif, sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Maka huruf lam yang baris fathah kita panjangkan 2 harokat saja. Wala ya, ada hamzah, hamzah sukun. Hamzah itu dari segi suara punya sifat namanya syiddah. Jadi suaranya kuat. Nah, ketika ada tekanan di sini ya, maka nggak ada bunyi lain ya. Semakin kita tekan ke makhraj huruf hamzah makin gak ada bunyi. Walaya, walaya, basyu. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang ketemu sama huruf syamsiyah yaitu shin, maka alif lamnya lewat, nggak perlu dibaca, dari la, ba langsung idghamkan atau masukkan ke shin. Walaya basyuhada. Di sini ada hukum mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah. Hamzahnya yang u pada kata asyuhada'u. Maka dalnya ini kita panjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Asyuhada'u idza. La di sini ada hukum mad tabi'i. Karena ada alif, sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya, huruf dzal yang berbaris fathah kita panjangkan 2 harokat. Idza ma mad tabi'i. Karena ada alif, sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya, huruf mim yang berbaris fathah kita panjangkan 2 harokat. Idza ma du'u. O juga mad tabi'i. Karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Maka cara membunyikannya, huruf ain yang berbaris dhammah kita panjangkan 2 harokat. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya tanda waqaf al-waqfu aula ya, yang artinya berhenti lebih utama. Wala, la di sini ada hukum mad tabi'i. Karena ada alif, sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya, huruf lam yang berbaris fathah kita panjangkan 2 harokat. Wala tas, ada sin punya sifat yang tidak memiliki lawan, namanya sifat sofir. Artinya ada desisan seperti suara ular ya. Wala tas amu. Kemudian di sini ada hukum mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i ketemu sama hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya mana? Waw sukun sebelumnya dhammah pada kata tas'amu. Kemudian hamzahnya yang a pada kata an. Maka mim yang berbaris dhammah boleh kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Wala tas'amu an. Kemudian di sini ada ikhfa aqrab. Karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf ta. Maka cara membaca nun sukunnya ini adalah samar-samar menuju huruf ta. Jadi bukan an, tapi kita siap-siap menuju ta. Sambil berdengung. Nah, tapi ini bunyi samarnya, bunyi dengungnya masih lebih kecil ya dibandingkan dengan kesamarannya, karena huruf ta itu letaknya masih dekat dengan nun. Tak
Huruf kaf dari segi suara punya sifat namanya syiddah, kuat bunyinya. Semakin kita tekan ke makhrajnya ya. Semakin kita tekan kaf ini ke pangkal lidah ya, makin gak ada bunyinya. Tapi di akhir ada hamsnya, ada anginnya. Jadi anginnya setelahnya ya. Antak tubu bu mad tabi'i. Karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Maka cara membunyikan ba yang berbaris dhammah kita panjangkan 2 harokat saja. Antak tubuhu shaghi ghi mad tabi'i. Karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Maka cara membunyikannya, huruf ghain yang baris kasrah kita panjangkan 2 harokat. Saghiran. Kemudian ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris di atas tanwin fathah. Maka bacanya tebal, pangkal lidah dinaikkan. Saghiran. Nah, kemudian ran. Di sini ada idhar halqi. Karena ada tanwin fathah yang ketemu sama huruf hamzah. Maka cara membunyikan tanwin fathahnya ini adalah dibunyikan dengan jelas. Bunyinya an dan tidak ditahan ya. Saghiran, saghiran au ada huruf lin. Karena ada waw sukun sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya cukup kita lembutkan atau lunakan. Au kabi bi mad tabi'i. Karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Maka cara membunyikannya, huruf ba yang berbaris kasrah kita bunyikan panjang 2 harokat. Au kabiran. Kemudian ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris dan kita lihat barisnya itu di atas tanwin fathah. Maka bacanya tebal, cara menebalkannya adalah dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Au kabiran ra. Au kabiran. Ran. Di sini ada idhar halqi. Karena ada tanwin fathah yang ketemu sama huruf halqi, huruf tenggorokan yaitu huruf hamzah. Maka cara membunyikan tanwinnya ini adalah dibunyikan dengan jelas, bunyi an. Dan tidak perlu ditahan. Au kabiran ila. La di sini ada mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah fathah tegak di atas huruf lam pada kata ila. Kemudian hamzahnya yang a pada kata ajalihi. Berarti ini sudah dalam 2 kata yang berbeda. Maka lamnya ini boleh kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Ila ajalih. Nah, haknya walaupun barisnya fathah kasroh panjang ya, kalau berhenti jadi sukun. Li-nya tetap pendek. Ajalih. Kemudian di atasnya ini ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada yang kurang atau ada yang harus dikoreksi, silakan langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.